Sadar nggak sih, kita tuh dikelilingin sama banyak banget benda-benda biasa. Tapi kadang, benda yang paling kelihatan sederhana justru nyimpen cerita yang paling menarik. Nah, kali ini kita bakal bongkar kisah tersembunyi di dalam sebuah kotak coklat yang kelihatannya, ya gitu-gitu aja. Oke, di depan kita ada kotak ini dan isinya. Sekilas, ini kan cuma suku cadang mobil biasa ya, tapi tunggu dulu. Saya jamin setiap detail di kotak ini, setiap komponennya, itu kayak petunjuk, bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar tentang gimana sih dunia modern kita ini bekerja. Oke, siap? Mari kita mulai penelusuran ini. Langkah pertama tentu aja kita harus tahu dulu ini sebenarnya barang apaan sih. Yuk kita identifikasi objek di pusat misteri kita. Ini adalah karburator. Mungkin di mobil-mobil zaman sekarang perannya udah diganti sama sistem injeksi bahan bakar ya. Tapi selama puluhan tahun, benda inilah jantungnya mesin bensin. Sebuah mahakarya mekanis yang presisi banget dan punya satu tugas yang vital sekali. Gini cara kerjanya. Coba deh bayangin mesin mobil itu perlu bernapas buat hidup, persis kayak kita. Nah, karburator inilah yang ngatur setiap tarikan napasnya. Prosesnya kedengeran simpel, tapi sebetulnya elegan banget. Jadi udara ditarik masuk, terus bensin disemprotin jadi kabut super halus dengan takaran yang pas banget. Baru deh campuran itu diisap sama mesin buat jadi tenaga. Nggak boleh kebanyakan bensin, nggak boleh juga kekurangan. Semuanya harus pas. Nah, analogi ini pas banget. Tanpa paru-paru yang sehat ini, mesin mobil performanya bisa ngedrop, boros, atau bahkan ya mogok sama sekali. Jadi jelas ya, ini komponen yang krusial banget. Oke, sekarang kita tahu ini benda apa dan fungsinya gimana. Yuk kita balik lagi lihat kotaknya. Soalnya ada satu petunjuk penting yang tercetak di situ yang ngebuka lapisan cerita berikutnya. Lihat ini, Daihatsu Genuine Parts atau suku cadang asli Daihatsu. Dua kata itu, genuine parts atau suku cadang asli, itu pembeda yang gede banget di dunia otomotif. Sebenarnya apa sih artinya? Jadi gini, waktu kita perlu ganti komponen mobil, kita tuh punya pilihan. Ada suku cadang asli yang di kasus ini dibuat langsung oleh Daihatsu. Ini ngejamin kualitas dan pasti pas, tapi harganya emang lebih tinggi. Di sisi lain, ada suku cadang aftermarket yang dibuat perusahaan lain. Mungkin lebih murah, tapi kualitas dan awetnya itu bisa jadi untung-untungan. Kotak ini ngasih tahu kita kalau isinya itu standar kualitas pabrikan. Tapi ceritanya belum selesai. Kalau kita lihat lebih teliti lagi, ada label putih kecil di kotak itu. Anggap aja label ini kayak paspornya si suku cadang. Isinya informasi identitas yang spesifik banget. Di sini kita lihat rinciannya. Merek, Daihatsu. Nama, karburator SC. Nah, SC ini singkatan dari assembly. Artinya ini satu set utuh, bukan cuma secuil komponen doang. Jumlahnya 1. Dan kemudian ada nomor itu. Nah, ini dia intinya. Angka-angka ini bukan sekedar kode acak. Ini tuh kayak sidik jarinya yang unik. Di dalam sistem suku cadang global yang isinya ada jutaan komponen, nomor inilah yang membedakan karburator spesifik ini dari semua karburator lainnya di seluruh dunia. Buat seorang mekanik atau pemilik mobil, nomor ini itu segalanya. Salah satu digit aja bisa berarti komponen itu nggak bakal muat. Jadi, nomor ini adalah kunci presisi mutlak. Nggak bisa ditawar. Sekarang, yuk kita rangkai semua petunjuk ini dan lihat kenapa sih semua ini penting buat kita semua. Dari cuma ngebongkar satu kotak ini, kita jadi belajar beberapa hal. Kita jadi tahu kalau bahkan komponen yang paling teknis pun punya cerita. Kita jadi paham soal pilihan antara suku cadang asli dan aftermarket. Dan yang paling penting, kita sadar kalau dengan sedikit pengetahuan, kita bisa jadi konsumen yang jauh lebih cerdas. Dan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Satu objek kecil ini udah jadi jendela buat kita ngintip sebuah sistem yang raksasa. Mulai dari proses rekayasa presisi di pabrik, jaringan logistik global yang nganterin barang ini ke tangan kita, sampai ke pilihan yang kita ambil di bengkel. Jadi, pertanyaan yang saya tinggalkan untuk Anda adalah ini. Ternyata kalau kita mau melihat lebih dekat, dunia di sekitar kita jadi jauh lebih menarik kan? Lain kali Anda megang benda yang biasa aja, coba berhenti sejenak dan tanya, cerita apa ya yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya?